Pertemuan kali ini kita masuk ke bab 4 tentang kesetimbangan kimia. Dalam suatu reaksi kimia ada yang berlangsung satu arah, ada yang berlangsung dua arah. Untuk reaksi yang berlangsung satu arah disebut reaksi irreversible atau reaksi berkesudahan, tidak dapat balik. Yaitu reaktan A direaksikan dengan reaktan B akan habis bereaksi menghasilkan produk C dan D. Untuk reaksi yang berlangsung dua arah atau reversible, dapat balik, reaktan A direaksikan dengan reaktan B akan menghasilkan produk C dan D. Lalu produk C dan D ini akan terurai kembali membentuk A dan B. Ya, jika digambarkan grafik konsentrasi terhadap waktu, untuk reaksi irreversible atau berkesudahan, reaktan A dan B ini dia konsentrasinya akan habis seiring bertambahnya waktu, membentuk produk C dan D. Ini ya, yang tadinya habis dia akan bertambah konsentrasinya, membentuk produk C dan D. Sedangkan untuk reaksi reversible atau reaksi dua arah, reaktan A dan B ini dia tidak akan habis. Nih. Berkurang namun dia tidak akan habis. Kenapa? Karena produk C dan D ini akan terurai kembali membentuk A dan B. Ya, terus menerus seperti itu sehingga laju reaksi yang pertama A dan B membentuk C dan D, dia akan sama dengan laju reaksi yang kedua, yaitu laju reaksi C dan D membentuk A dan B. Nah, saat seperti itu kondisinya maka disebut kesetimbangan dinamis, yaitu R1 sama dengan R2. Laju reaksi yang pertama itu sama dengan laju reaksi yang kedua. Laju reaksi yang ke kanan sama dengan laju reaksi yang ke kiri. Jadi kesetimbangan dinamis itu secara makroskopis, secara kasat mata dia tidak berlangsung. Namun secara mikroskopis atau molekul, tidak kasat mata, reaksinya masih terus-menerus berlangsung dalam dua arah. Next kita masuk ke hukum aksi massa atau hukum kesetimbangan yang menyatakan dalam keadaan setimbang perbandingan konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya terhadap konsentrasi reaksi dipangkatkan koefisiennya mempunyai nilai yang tetap, sehingga muncullah yang dinamakan tetapan kesetimbangan atau K. K itu sendiri ada dua jenis, ada terhadap konsentrasi, ada terhadap tekanan. Untuk terhadap konsentrasi simbolnya Kc, ya, concentration. Untuk tekanan simbolnya Kp, pressure. Contohnya seperti ini. Untuk reaksi homogen itu wujudnya sama semua ya. Nih, gas semua. Nitrogen reaksikan dengan hidrogen membentuk amoniak. Maka Kc-nya ialah, untuk Kc di sini wujud zat yang dimasukkan hanya gas dan larutan aqueous. Sedangkan untuk liquid atau L ya atau S, padatan solid dia tidak dimasukkan. Yang dimasukkan hanya yang wujudnya gas dan larutan. Nah, untuk yang homogen di sini gas semua, maka semua zat dimasukkan. Kc-nya sama dengan yang produk dulu, baru dibandingkan dengan reaksi. Produknya NH3 pangkat koefisiennya dibagi dengan konsentrasi N2. Di sini nggak ada koefisiennya ya, berarti pangkatnya 1, tidak usah tulis, dikali dengan konsentrasi H2 dipangkatkan dengan 3. Itu untuk Kc-nya. Untuk Kp-nya sini tidak pakai simbol konsentrasi ya. Jadi tekanan NH3 pangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan tekanan nitrogen dikali dengan tekanan H2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Itu untuk Kc dan Kp untuk reaksi homogen. Untuk reaksi yang heterogen, nih ada solid, ada gas, maka Kc-nya untuk reaksi heterogen seperti ini, ingat untuk Kc yang dimasukkan hanya gas dan larutan. Di sini S, maka dia tidak dimasukkan. Nih, kita bikin dulu yang produknya, CO dikalikan dengan konsentrasi H2 dibagi dengan konsentrasi C dan H2O. Karena untuk konsentrasi yang dimasukkan hanya gas dan larutan, maka yang solid tidak dimasukkan. Maka perhitungan Kc-nya menjadi konsentrasi CO dikalikan konsentrasi H2 dibagi dengan konsentrasi H2O. Untuk perhitungan Kp, maka dia sama kayak Kc ya, karena yang dimasukkan hanya gas. Maka tekanan CO dikalikan dengan tekanan H2 dibagi dengan tekanan H2O.